Kebanyakan dari kita ingin menjadi kuat, ingin tahan banting menghadapi hidup, ingin tetap tenang saat masalah datang. Tapi pertanyaannya, kapan kita berlatih menjadi kuat? Seringkali, kita baru terpukul saat badai datang, baru belajar sabar ketika kecewa, baru belajar ikhlas saat kehilangan. Padahal, kalau kita bisa melatih otot fisik di gym, mengapa tidak melatih otot mental dalam kehidupan sehari-hari? Inilah inti dari video ini. Ketabahan bisa dilatih, dan latihan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tak perlu menunggu tragedi, tak perlu menunggu masalah besar. Kita bisa memulainya sekarang, hari ini. Filsafat Stoik, sebuah aliran pemikiran dari Yunani dan Romawi kuno, mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadapnya. Dan satu cara mereka melatih diri adalah melalui latihan kecil yang sederhana, tapi berdampak besar. Buku ini mengajakmu mengenal kembali cara-cara kuno itu, menyesuaikannya dengan hidup modern, dan menjadikannya bagian dari keseharianmu. Bukan untuk jadi orang yang dingin, tapi agar kamu bisa menghadapi dunia dengan tenang, kuat, dan tetap manusiawi. Bayangkan kamu sedang menikmati pagi yang tenang, dan kamu berkata pada dirimu sendiri, "Hari ini mungkin aku akan kecewa. Mungkin akan ada orang yang bersikap kasar. Mungkin ada rencana yang gagal. Tapi itu bukan masalah. Aku siap menghadapinya." Kalimat ini terdengar aneh, bahkan sedikit pesimis. Tapi justru inilah yang dilakukan oleh para filsuf Stoik, seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus. Mereka menyebutnya premeditatio malorum, yang berarti membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Apa itu premeditatio malorum? Dalam bahasa modern, ini bisa diartikan sebagai latihan mental untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Bukan karena kita berharap yang buruk, tapi karena kita sadar bahwa hal buruk memang bisa terjadi, dan kita ingin siap secara mental. Contohnya, kita tahu bahwa hujan bisa turun kapan saja, maka kita bawa payung. Kita tahu bahwa ponsel bisa tertinggal, maka kita tidak terlalu panik saat itu terjadi. Kita tahu bahwa orang bisa berubah, maka kita tidak terlalu hancur saat dikhianati. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, bukan berarti kita menakut-nakuti diri sendiri. Justru sebaliknya, kita belajar menerima kemungkinan itu dengan tenang. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi, kita tidak runtuh, karena kita sudah melatih diri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, "Mulailah pagi harimu dengan menyadari bahwa hari ini kamu akan bertemu dengan orang yang egois, tidak tahu terima kasih, dan kasar. Tapi itu bukan hal yang luar biasa, itu bagian dari hidup." Mengapa ini penting? Karena hidup tidak bisa dijinakkan. Kita tidak bisa memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita. Tapi, kita bisa memilih, apakah kita ingin jadi orang yang mudah hancur, atau orang yang siap menghadapi hidup dengan kepala tegak. Premeditatio malorum membantu kita untuk mengurangi keterkejutan saat hal buruk terjadi, mengendalikan emosi yang meledak-ledak, menyadari bahwa penderitaan sering berasal dari ekspektasi, bukan kenyataan. Latihan kecil, dampak besar. Bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan modern? Kita bisa melatihnya melalui hal-hal sederhana yang mendekatkan kita pada ketabahan. Berikut beberapa contoh latihan. Puasa digital. Cobalah tidak membuka media sosial selama sehari. Atau, jika itu terlalu berat, coba 1 jam saja tanpa ponsel. Rasakan gelisahnya, keinginan untuk mengecek, dan rasa takut tertinggal. Dengan berlatih ini, kita menyadari betapa besar ketergantungan kita pada hal-hal kecil. Dan dari sana, kita mulai membangun kendali atas diri sendiri. Tidur tanpa AC. Cobalah tidur tanpa pendingin udara. Biarkan tubuh merasakan panas, gerah, dan ketidaknyamanan.
Latihan ini membantu kita menghadapi rasa tidak enak tanpa mengeluh. Kita jadi lebih tangguh secara fisik dan mental, sekaligus lebih bersyukur saat kenyamanan itu tersedia. Berjalan tanpa alas kaki. Berjalan tanpa alas kaki di halaman rumah, di rerumputan, atau di lantai rumah pun bisa jadi latihan. Ini adalah cara sederhana untuk menyadari bahwa hidup tidak selalu empuk. Terkadang kita perlu merasa kasar, dingin, atau tidak nyaman, dan itu bukan hal buruk. Makan sederhana secara sengaja. Sekali waktu, pilih makan yang sangat sederhana. Nasi dan garam, roti dan air. Bukan karena miskin, tapi karena ingin belajar. Cukup. Latihan ini bukan tentang hemat, tapi tentang mengajarkan diri bahwa kita bisa hidup dengan sedikit. Dan saat kita kembali ke makanan enak, rasa syukur itu meningkat. Berkali lipat, latihan. Ini tidak akan membuatmu lemah. Tapi tangguh orang modern sering menyamakan kenyamanan dengan kebahagiaan. Padahal, terlalu nyaman justru membuat kita rapuh. Latihan-latihan kecil ini akan terasa aneh di awal. Tapi dari situlah kekuatan tumbuh. Kamu tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah panik, dan tidak mudah goyah hanya karena sesuatu tidak sesuai rencana. Ketabahan bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa dimulai dari sekarang. Orang bijak tidak berharap dunia akan selalu baik padanya, tapi dia akan selalu siap menghadapi dunia, apapun keadaannya. Seneca, kita tidak sedang diajak menjadi pesimis. Kita diajak menjadi realistis dan siap. Karena dengan membayangkan hal buruk, kita justru memperbesar kekuatan untuk menghadapi hidup yang nyata. Mulailah hari ini. Pilih satu hal kecil yang membuatmu tidak nyaman. Lalu jalani dengan kesadaran bahwa kamu sedang melatih ketabahan. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membangun ketangguhan yang sesungguhnya. Kenapa kita terlalu nyaman? Coba bayangkan kehidupan sehari-harimu. Kopi hangat tersedia dalam 5 menit lewat aplikasi. AC membuat udara sejuk bahkan saat terik menyengat. Konten hiburan tersedia tanpa batas di ponsel. Dan saat lapar, bahkan hanya sedikit lapar, kita tinggal buka GoFood dan makanan datang tanpa perlu jalan satu langkah pun. Hidup modern sangat nyaman, terlalu nyaman, mungkin. Dan tanpa kita sadari, kenyamanan ini mengikis daya tahan kita terhadap hal-hal yang sedikit saja tidak ideal. Kita jadi mudah marah saat sinyal internet lambat. Kita uring-uringan saat listrik mati sebentar. Kita bisa panik hanya karena lupa membawa charger. Kenyamanan yang seharusnya jadi alat bantu hidup berubah menjadi semacam candu. Kita tidak tahu cara hidup tanpanya. Dan yang lebih parah, kita tidak menyadari bahwa kita telah diperbudak olehnya. Stoicisme melihat kenyamanan secara berbeda. Para filsuf Stoik hidup di zaman yang jauh lebih keras daripada kita. Tidak ada listrik, tidak ada transportasi cepat, tidak ada hiburan digital. Tapi justru dari keterbatasan itu, mereka menemukan kekuatan. Mereka percaya bahwa manusia tidak akan kuat jika hidupnya hanya diisi kenyamanan. Epictetus, seorang mantan budak yang jadi guru besar Stoik, berkata, "Jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap aneh. Jangan berharap bisa tumbuh dalam keramaian yang hanya mengejar kenikmatan." Seneca, seorang bangsawan kaya, memilih tidur di lantai dan makan makanan murahan seminggu sekali. Bukan karena ia harus, tapi karena ia ingin. Ia menyebutnya latihan untuk kebebasan. Mengapa orang yang bisa punya segalanya justru sengaja hidup susah sesekali? Karena mereka tahu satu hal, jika kita tidak pernah melepaskan kenyamanan, kita akan jadi lemah saat kenyamanan itu hilang. Kenyamanan adalah candu halus. Yang membuat kenyamanan berbahaya adalah karena ia tidak terasa seperti ancaman. Ia datang perlahan, lalu membuat kita malas bergerak, takut berubah,
dan tidak siap menghadapi kenyataan yang keras. Contohnya, kita terbiasa tidur pakai AC, lalu tidak bisa tidur saat listrik padam. Kita terbiasa makanan cepat saji, lalu tidak sabar saat harus masak sendiri. Kita terbiasa ponsel selalu ada, lalu panik saat baterai habis. Apa yang terjadi saat hidup menuntut kita keluar dari semua itu? Disinilah ketabahan diuji. Ketabahan bukan soal kuat melawan badai besar. Ia dilatih justru saat kita menolak kenyamanan yang sebenarnya bisa kita ambil. Bukan karena ingin hidup susah, tapi karena ingin hidup bebas. Latihan-latihan melepas kenyamanan tanpa menyakiti diri. Berikut beberapa latihan yang bisa dilakukan untuk mulai melepaskan ketergantungan pada kenyamanan secara bertahap. Latihan ini tidak menyiksa, tapi akan membuatmu lebih sadar dan lebih kuat. Tidur tanpa bantal atau tanpa aci. Cobalah sesekali tidur di lantai dengan alas tipis, atau tidur tanpa pendingin. Ini bukan soal menantang diri secara fisik semata, tapi tentang menyadari bahwa tubuh bisa beradaptasi dan bahwa kita tidak sepenuhnya tergantung pada alat-alat luar. Rasakan perubahan fisik dan emosional yang muncul. Saat kamu tidak nyaman, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar butuh semua ini atau hanya terbiasa? Berjalan jauh, tanpa kendaraan. Jika biasanya kamu ke warung atau minimarket naik motor, cobalah jalan kaki. Jika biasanya naik lift, coba naik tangga. Latihan ini sederhana tapi sangat efektif. Kita belajar sabar, belajar menikmati proses, dan yang paling penting, kita belajar tidak marah pada kelelahan. Itu bagian dari hidup. Puasa kenyamanan. Digital cobalah 1 hari tanpa media sosial. Atau lebih ringan, 3 jam tanpa membuka ponsel, tanpa Netflix, tanpa notifikasi. Kamu mungkin akan merasa bosan, gelisah, bahkan seperti hilang arah. Tapi dari situlah kamu mulai belajar bahwa kebosanan adalah pintu menuju ketenangan batin, bukan musuh yang harus dibunuh dengan hiburan. Makan sederhana dan perlahan. Makan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal kesadaran. Pilih makanan yang tidak terlalu banyak bumbu, kunyah perlahan, dan rasakan setiap tekstur dan rasa. Latihan ini membantu kita menyadari betapa sering kita makan hanya untuk memuaskan mulut, bukan untuk merawat tubuh. Melakukan sesuatu yang tidak kamu suka, secara sukarela, cuci piring, rapikan kamar, jemur pakaian. Lakukan hal yang tidak menyenangkan. Bukan karena harus, tapi karena kamu memilih melakukannya. Ini adalah bentuk kecil dari melepaskan ego, menumbuhkan kerendahan hati, dan menerima bahwa hidup tidak harus selalu menyenangkan. Apa manfaatnya? Kamu mungkin bertanya, lalu apa untungnya semua ini? Mengapa harus repot? Jawabannya sederhana, karena hidup tidak akan selalu nyaman, dan saat kenyamanan itu pergi, kita butuh kekuatan yang sudah tertanam di dalam diri. Latihan ini akan membuatmu lebih tenang dalam menghadapi hal tak terduga, lebih sabar saat menghadapi orang sulit, lebih kuat saat kehilangan hal yang biasa kamu andalkan, dan yang paling penting, lebih bersyukur saat kenyamanan kembali, karena kamu tahu rasanya tanpa itu semua. Menjadi bebas, bukan bergantung tujuan dari latihan ini, bukan agar kamu hidup susah, tapi agar kamu tidak menjadi budak kenyamanan. Karena orang yang hanya bisa bahagia saat semuanya berjalan sempurna, akan mudah hancur saat dunia berubah arah. Tapi orang yang melatih dirinya untuk tetap kuat meski tanpa kenyamanan, akan tetap berdiri saat yang lain tumbang. Bukan orang kaya yang memiliki segalanya, tapi yang paling sedikit butuh. Seneca, semakin sedikit yang kamu butuhkan untuk tetap tenang, semakin besar kekuatanmu. Latih itu setiap hari, lewat hal kecil, karena di balik setiap ketidaknyamanan, ada ketangguhan yang sedang tumbuh. Bayangkan kamu sedang berdiri di ujung tebing kecil, bukan tebing curam, hanya sebatas tanah tinggi. Kamu tahu kamu aman, tapi jantungmu berdetak lebih cepat.
keringat dingin muncul, pikiranmu berputar. Ini bukan soal nyali semata. Ini tentang rasa takut dan bagaimana ia bisa muncul bahkan saat tidak ada bahaya nyata. Ketakutan adalah bagian alami dari hidup. Bahkan orang paling berani pun punya rasa takut. Tapi perbedaan antara orang yang tangguh dan yang rapuh bukanlah pada jumlah ketakutan yang mereka miliki, melainkan apa yang mereka lakukan saat rasa takut itu muncul. Filsafat Stoik dan takut, hadapi, bukan hindari. Bagi filsuf Stoik, ketakutan adalah emosi yang muncul karena kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi dan mempercayainya seakan itu pasti terjadi. Marcus Aurelius menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca juga menulis dalam suratnya, orang bodoh menderita sebelum waktunya. Orang bijak hanya menderita jika memang waktunya. Dengan kata lain, takut itu seringkali tidak berakar pada kenyataan, melainkan pada prasangka dan bayangan kita sendiri. Namun, Stoik tidak mengajarkan kita untuk membunuh rasa takut. Mereka mengajarkan kita untuk melatih diri menghadapinya. Caranya, lagi-lagi yaitu lewat latihan kecil yang bisa dilakukan sehari-hari. Ketakutan kecil yang diam-diam mengendalikan kita. Kita mungkin tidak takut hantu atau binatang buas. Tapi, bagaimana dengan ini? Takut ditolak saat berbicara jujur. Takut tidak terlihat sempurna di depan orang. Takut mengungkapkan ide karena takut dianggap bodoh. Takut sendirian, walau hanya sebentar. Takut kehilangan, bahkan sesuatu yang bukan milik kita. Sepenuhnya, ketakutan ini tidak dramatis. Tapi mereka mengikat kita setiap hari, membuat kita diam saat ingin bicara, mundur saat ingin maju, atau menghindar dari tantangan karena ingin aman. Padahal, hidup yang selalu aman adalah hidup yang sempit. Melatih diri, menghadapi rasa takut berikut, adalah latihan-latihan kecil yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi ketakutan, membentuk keberanian, dan memperbesar ruang gerak batinmu. Berani mengatakan, tidak. Cobalah latihan ini. Saat kamu tidak ingin melakukan sesuatu, katakan tidak dengan sopan tapi tegas. Contoh, temanmu mengajak nongkrong, tapi kamu butuh istirahat. Seseorang memintamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kamu. Kamu merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan. Aku tidak suka itu. Rasa takut ditolak atau dianggap buruk seringkali membuat kita menuruti semua permintaan. Tapi latihan ini akan memperkuat batasan pribadimu. Dan dari situ, kamu belajar bahwa tidak semua penolakan membawa bencana. Berbicara di depan orang lain. Bicara di depan umum adalah salah satu ketakutan terbesar manusia. Tapi kamu bisa mulai dari yang kecil. Bicara dalam grup WhatsApp keluarga. Bertanya dalam diskusi kantor. Memberi pendapat dalam rapat tim. Latihan ini membentuk keberanian sosial. Kamu belajar bahwa suaramu layak didengar, dan bahwa kesalahan kecil tidak akan membuat dunia runtuh. Menjalani waktu sendiri. Banyak orang takut sendiri. Mereka merasa sepi, hampa, atau tidak berguna saat tidak ada orang di sekitar. Cobalah menghabiskan 1 jam tanpa gangguan, tanpa ponsel, tanpa hiburan. Hanya kamu dan pikiranmu. Latihan ini akan mengajarkan bahwa kesendirian bukan kekosongan, tapi ruang untuk mengenal diri. Dan Shaw akan menyadari bahwa kamu tidak butuh validasi terus-menerus untuk merasa hidup, mengakui kesalahan atau kelemahan. Ini salah satu latihan paling berat, mengakui bahwa kamu salah. Tidak di depan banyak orang, cukup kepada orang yang kamu rugikan, atau bahkan pada dirimu sendiri. Contoh, maaf, aku terlalu emosional waktu itu. Aku salah memahami maksudmu. Aku takut mengambil keputusan itu, jadi aku lari. Kita takut terlihat lemah, tapi justru saat kita mengakui ketakutan dan kesalahan dengan jujur, disitulah kekuatan sejati muncul, melepaskan hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kadang,
Ketakutan datang karena kita ingin mengontrol segalanya. Takut ditinggal pasangan, takut kehilangan pekerjaan, takut dicap gagal oleh orang tua. Latihan stoik mengajarkan untuk bertanya, apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka kamu harus belajar melepaskannya. Bukan berarti pasrah, tapi berarti berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Fokus pada sikap dan reaksi yang bisa kamu kendalikan. Apa yang terjadi setelah kita hadapi ketakutan? Awalnya kamu akan merasa gugup, berkeringat, ingin mundur. Tapi setelah kamu melewati batas itu, kamu akan sadar, oh, ternyata aku bisa. Ternyata aku tidak selemah yang aku kira. Dan perasaan itu, bahwa kamu bisa bertahan walau takut, adalah kunci kebebasan batin. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah walau takut. Ketakutan adalah guru jika kita mau. Belajar jangan buru-buru membenci rasa takut. Ia datang untuk mengajarkan sesuatu, bahwa kita peduli, bahwa kita punya nilai yang ingin dijaga, bahwa kita ingin bertumbuh. Ketakutan, jika dihadapi dengan bijak, justru akan menuntun kita menuju versi terbaik dari diri kita. Keberanian bukan hasil dari berpikir berlebihan, tapi dari bertindak meski berpikir kita belum siap. Epictetus, jangan tunggu sampai kamu siap. Jangan tunggu sampai kamu tidak takut, karena mungkin hari itu tak akan datang. Mulailah sekarang. Ambil satu ketakutan kecil dan hadapi. Bukan untuk membuktikan apa-apa ke orang lain, tapi untuk menguatkan dirimu sendiri. Dan ingat, setiap ketakutan yang dihadapi akan mengecil, tapi setiap ketakutan yang dihindari akan membesar. Pilih langkahmu dengan bijak. Bayangkan kamu sedang antre panjang di bank atau tempat layanan publik. Sudah lebih dari 1 jam, orang-orang yang datang belakangan malah dilayani lebih dulu. Kamu ingin marah, ingin mengamuk, ingin membela keadilan, atau situasi lain. Seseorang berkata menyakitkan di depan umum. Tanpa pikir panjang, kamu membalas dengan nada tinggi. Emosi menguasai, dan setelah semuanya reda, kamu merasa bersalah. Amarah itu cepat, meledak, dan sering tak terkendali. Tapi setelah reda, kita menyadari, emosi yang tak dikelola bisa lebih merusak daripada situasi yang memicunya. Stoicisme tidak melarang marah, tapi mengajarkan mengendalikannya. Filsuf-filsuf stoik tidak menyuruh kita menjadi robot tanpa emosi. Justru mereka sangat peka terhadap emosi manusia, termasuk amarah. Tapi bagi mereka, amarah adalah tanda bahwa kita telah menyerahkan kendali batin kita pada sesuatu di luar diri. Marah adalah bentuk sementara dari kegilaan. Seneca, menurut Seneca dalam karyanya De Ira tentang amarah, kemarahan adalah emosi yang paling merusak karena ia membuat orang kehilangan akal sehat hanya dalam hitungan detik. Satu kata kasar bisa memutuskan hubungan bertahun-tahun. Satu reaksi emosional bisa menghancurkan reputasi. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, bagaimana bisa kita marah pada orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan? Apakah kita marah pada anak kecil yang jatuh saat belajar berjalan? Amarah seringkali muncul dari ekspektasi. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin dunia berjalan sesuai peta kita. Dan ketika itu tidak terjadi, kita marah. Stoik mengajarkan, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol respons kita. Sumber amarah adalah luka ego dan ilusi. Kontrol. Coba perhatikan, kapan terakhir kali kamu marah? Dan jika ditelusuri lebih dalam, apa sebenarnya yang kamu bela? Seringkali, yang kita bela adalah harga diri, gengsi, keinginan untuk dianggap benar, ilusi bahwa dunia harus berjalan sesuai keinginan kita. Amarah adalah bentuk perlawanan terhadap kenyataan yang tidak sesuai ego. Dan selama kita hidup, kenyataan tidak akan pernah bisa kita atur sepenuhnya.
Maka jika kita tidak belajar mengelola reaksi, kita akan selalu jadi budak emosi. Latihan-latihan mengelola amarah. Secara stoik, berikut beberapa latihan kecil yang bisa membantumu mengelola amarah dengan kesadaran dan pengendalian diri. Bukan untuk menekan emosi, tapi untuk menjaga jarak antara stimulus dan respons. Tarik napas, tunda reaksi. Latihan paling sederhana dan langsung. Begitu kamu merasa marah, jangan langsung bereaksi. Ambil 3 napas panjang. Jika bisa, pergi sebentar dari tempat konflik. Latihan ini akan memberimu jeda untuk berpikir. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya harus bereaksi sekarang? Apakah ini benar-benar penting? Dalam jeda itulah, kamu menyelamatkan dirimu dari ucapan atau tindakan yang akan kamu sesali. Tuliskan kemarahanmu, tapi jangan langsung kirim. Saat kamu merasa sangat kesal pada seseorang, tulislah pesan atau catatan tentang itu. Tulis semuanya, bebas. Tapi jangan langsung dikirim. Biarkan tulisan itu diam selama 1-2 jam. Lalu baca ulang. Biasanya, kamu akan melihat hal-hal yang tidak lagi terasa penting. Kadang kamu bahkan bisa tertawa membacanya. Ini adalah cara stoik untuk memindahkan amarah dari tubuh ke kertas, agar kamu bisa melihatnya dari luar, bukan dari dalam. Pahami peran orang lain. Seseorang memotong antrean, menyela pembicaraan, atau bersikap kasar. Daripada langsung bereaksi, tanyakan dalam hati, mungkin dia sedang terburu-buru karena ada darurat? Mungkin dia tidak sadar telah menyakiti? Mungkin dia sedang dalam tekanan yang tidak kita tahu? Ini bukan pembenaran atas perilaku buruk, tapi latihan empati, karena kemarahan sering lahir dari kurangnya pengertian. Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang berbuat salah, ajari dia. Jika kamu tidak bisa, maafkan dia. Tapi jangan biarkan kemarahannya jadi alasan untuk kehilangan kendalimu. Jangan rebut kendali dari takdir." Kita sering marah karena ingin mengontrol hal-hal di luar kuasa kita. Lalu lintas macet. Orang tidak menepati janji. Cuaca tidak mendukung rencana. Coba balik pertanyaannya. Apakah saya punya kendali atas ini? Jika tidak, mengeluh dan marah hanya membuang energi. Latihan ini akan membantumu mengarahkan fokus ke hal-hal yang bisa kamu ubah. Sikapmu, pilihanmu, cara berpikirmu. Latih keheningan. Saat diserang ini latihan tingkat lanjut, tapi sangat kuat. Jika seseorang menyerangmu dengan kata-kata kasar, diamlah sebentar. Dengarkan, jangan langsung membela diri. Setelah itu katakan dengan tenang, "Aku mendengar kamu. Aku ingin memahami, bukan menyerang balik." Latihan ini sulit, tapi justru karena sulit, dampaknya luar biasa. Kamu tidak hanya meredam konflik, tapi juga menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dipancing oleh provokasi. Apa yang terjadi? Jika kita melatih pengendalian diri, kamu tidak mudah terbakar, hanya karena orang lain sedang emosi. Kamu bisa menilai situasi lebih jernih sebelum bertindak. Kamu tidak membawa emosi dari satu situasi ke situasi lain. Kamu jadi pribadi yang lebih dihormati karena bisa tenang di tengah kekacauan. Dan yang paling penting, kamu bisa menjaga kedamaian batinmu, bahkan saat dunia di luar berisik. Pengendalian diri adalah bentuk tertinggi dari kebebasan. Kamu bebas bukan saat kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau, tapi saat kamu tidak dikuasai oleh apapun, termasuk oleh dirimu sendiri. Epictetus kita sering berpikir bahwa kekuatan itu berarti bisa menguasai orang lain. Tapi Stoik mengajarkan sebaliknya. Kekuatan sejati adalah menguasai diri sendiri. Orang yang bisa menahan amarah saat disakiti, orang yang bisa diam saat diprovokasi, orang yang bisa memilih respons tenang saat situasi menuntut ledakan, merekalah yang benar-benar kuat. Setiap hari kita akan diuji. Ada saja yang memicu amarah. Dunia ini memang tidak ideal, tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa jadi reaktif atau reflektif.
kamu bisa jadi meledak atau menenangkan, kamu bisa terbakar atau menerangi. Latihan pengendalian diri ini bukan untuk membuatmu dingin seperti batu, tapi agar kamu tetap hangat tanpa terbakar. Dan seperti biasa, mulailah dari hal-hal kecil. Satu napas panjang, satu kalimat ditunda, satu konflik dihadapi dengan kepala dingin. Dari situlah ketangguhan mentalmu bertumbuh. Bayangkan kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, seseorang, sebuah pekerjaan impian, sebuah rencana hidup yang selama ini kamu susun dengan rapi. Perasaan hampa, kecewa, patah, atau bahkan marah bisa muncul bersamaan. Dalam sekejap, realita berubah. Dunia seakan runtuh. Kehilangan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Tapi mengapa kita sering tak siap saat ia datang? Jawabannya sederhana. Karena kita menggenggam terlalu erat hal-hal yang seharusnya kita sadari sebagai pinjaman filsafat Stoik. Jangan mengklaim apa yang bukan milikmu, Epictetus, salah satu filsuf Stoik paling terkenal, pernah berkata, "Jangan katakan tentang sesuatu, ini milikku, tapi katakanlah, ini hanya dititipkan padaku untuk sementara." Menurut filsafat Stoik, semua yang kita miliki, entah itu harta, relasi, jabatan, bahkan tubuh kita sendiri, bukanlah milik sejati. Semuanya bersifat sementara, dan karena itu, kita harus bersiap suatu saat untuk melepaskannya, tanpa memberontak secara emosional. Stoik bukan anti cinta atau anti kepemilikan. Mereka justru sangat mencintai kehidupan, tapi mereka melatih diri untuk tidak tergantung padanya. Mengapa kehilangan begitu menyakitkan? Karena kita sering menganggap semua akan selalu ada selamanya, mengikat identitas diri pada apa yang kita miliki, tidak siap untuk menerima perubahan. Ketika sesuatu pergi, kita merasa kehilangan arah, tapi Stoik mengajarkan kita bisa mengurangi penderitaan itu dengan mengubah cara pandang kita terhadap kepemilikan. Latihan Stoik dalam menerima kehilangan. Kehilangan besar tidak bisa langsung diterima begitu saja, tapi dengan latihan-latihan kecil, kita bisa memperkuat batin agar lebih lapang, lebih ringan, dan tidak terlalu lekat pada hal-hal luar. Berikut adalah beberapa latihan yang bisa kamu coba. Latihan melepaskan hal kecil secara sengaja. Ambil barang kesayanganmu, sesuatu yang tidak terlalu mahal, tapi kamu sukai. Misalnya baju favorit, jam tangan, atau buku kesayangan. Lalu, berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Apa yang kamu rasakan? Latihan ini akan menimbulkan kegetaran batin, keengganan, rasa sayang, atau bahkan penyesalan. Tapi justru dari situlah kamu mulai mengenali pola keterikatanmu. Dan saat kamu berhasil melepas sesuatu dengan ikhlas, kamu sedang menguatkan otot mental untuk menghadapi kehilangan yang lebih besar. Bayangkan, jika besok semua ini hilang. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Saat mencium anakmu, katakan, dalam hati, besok mungkin ia tiada." Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan agar kamu mencintainya lebih dalam hari ini. Ini bukan latihan kesedihan, melainkan latihan kesadaran. Saat kamu membayangkan kemungkinan kehilangan, kamu akan lebih menghargai saat ini. Kamu akan lebih hadir dalam relasi. Kamu akan berhenti menunda-nunda hal penting. Latihan ini dikenal sebagai premeditatio malorum, yaitu membayangkan hal buruk sebagai bentuk persiapan mental. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk menjadi tangguh. Ucapkan terima kasih untuk yang sudah pergi. Pernahkah kamu berterima kasih pada seseorang atau sesuatu yang pernah kamu miliki, lalu hilang? Terima kasih pada pekerjaan yang pernah memberimu pengalaman. Terima kasih pada mantan yang pernah membuatmu belajar mencintai dan patah hati. Terima kasih pada masa kecil, masa lalu, kenangan.
Dengan bersyukur, kamu berhenti melihat kehilangan sebagai kerugian dan mulai melihatnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Stoik mengajarkan, segala sesuatu yang datang adalah bonus, bukan hak. Maka saat ia pergi, bukan berarti kamu diperlakukan tidak adil, tapi waktu pinjaman itu telah selesai. Latih diri hidup dengan lebih sederhana. Salah satu alasan kita takut kehilangan adalah karena kita terbiasa hidup nyaman. Maka latihan kesederhanaan akan mengajarkan kita bahwa kita bisa tetap hidup, bahkan bahagia, dengan lebih sedikit. Beberapa contoh latihan. Puasa gadget 1 hari dalam seminggu. Makan makanan sederhana selama beberapa hari. Tidur tanpa bantal empuk, tanpa pendingin ruangan. Tidak membeli barang baru selama sebulan. Tujuannya bukan menyiksa diri, tapi untuk menyadarkan, ternyata aku bisa hidup tanpa semua ini. Dan kesadaran itu membuatmu tak mudah dikalahkan oleh kehilangan. Apa yang terjadi? Jika kita mampu menerima kehilangan, kamu akan hidup lebih ringan, tanpa beban keterikatan berlebih. Kamu akan lebih hadir dalam hubungan, karena tahu bahwa tidak ada yang abadi. Kamu akan lebih damai saat sesuatu pergi, karena kamu tidak merasa berhak atasnya. Kamu akan lebih mencintai hari ini, karena sadar bahwa semuanya bisa berubah esok hari. Bukan soal melepas, tapi soal tidak terlalu menggenggam. Kita tidak dilarang mencintai orang, benda, atau mimpi. Tapi Stoik mengingatkan, cintailah dengan sikap sadar, bukan dengan rasa. Memiliki. Saat kamu mencintai seseorang, sadarilah, ia bisa pergi. Saat kamu punya pekerjaan hebat, sadarilah, ia bisa hilang. Saat kamu sehat, sadarilah, tubuh ini bisa rapuh kapan saja. Dan karena itu, nikmati sepenuhnya saat mereka hadir. Tapi jangan biarkan kepergian mereka menghancurkanmu. Epictetus mengajarkan, satu-satunya milik sejati manusia adalah karakternya. Segala sesuatu selain itu bisa diambil. Apa maksudnya? Artinya, rumah, kendaraan, uang, pasangan, jabatan, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Tapi sikapmu terhadap kehilangan, itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadi, latihlah ketabahanmu lewat kehilangan kecil. Bersiaplah menerima kehilangan besar. Dan tetaplah hidup dengan penuh cinta dan kesadaran. Karena kamu tahu, semuanya hanya titipan. Suatu hari kamu bangun pagi, membuka media sosial, dan membaca komentar orang. Kamu norak, pendapatmu dangkal, kamu nggak tahu apa-apa. Hati langsung panas, ego merasa terancam. Pikiran mulai memikirkan balasan, atau lebih buruk, mulai pipaston sawatir sentry. Mengapa kita begitu mudah terguncang oleh opini orang lain? Mengapa satu komentar negatif bisa membungkam 10 pujian? Mengapa kita membiarkan orang asing yang bahkan tidak kita kenal mengendalikan hari kita? Filsafat Stoik menjawab semua pertanyaan itu dengan tegas. Karena kamu belum mengenal batas antara dirimu dan orang lain. Dunia penuh opini, tapi tidak semua penting. Epictetus mengajarkan bahwa dalam hidup ini hanya ada 2 jenis hal, yaitu hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, reaksi, pilihan, dan tindakan kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti opini orang lain, cuaca, masa lalu, dan perasaan orang lain terhadap kita. Dan opini orang lain jelas masuk ke dalam kategori kedua, sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Lalu mengapa kita terus-menerus memusingkan hal itu? Karena kita punya kecenderungan untuk mencari validasi, ingin disukai, ingin dianggap benar, ingin menjadi cukup di mata orang lain. Tapi Stoik mengingatkan bahwa kebebasan sejati lahir saat kita berhenti mengikat kebahagiaan kita pada opini orang. Kata mereka tak selalu benar. Marcus Aurelius menulis, orang lain bebas berbicara, dan kamu bebas tidak terganggu. Orang boleh berkata apa saja, tapi apakah kamu harus menanggapinya? Apakah setiap kritikan harus kamu bawa pulang dan simpan di hati?
Bayangkan jika setiap orang melemparkan satu batu ke punggungmu, dan kamu selalu menunduk untuk memungutnya, lalu menyimpannya. Lama-lama punggungmu berat dan kamu lupa. Kamu bisa saja membiarkannya jatuh dan berjalan terus. Kritik itu bisa menyembuhkan, bisa juga menyesatkan. Bukan berarti Stoik menyuruh kita menutup telinga dan mengabaikan semua kritik. Tidak, justru Stoik mengajarkan kita untuk membedakan mana kritik yang membangun, mana kritik yang asal bicara. Jika seseorang menyampaikan masukan dengan niat baik, secara jernih dan logis, dengarkanlah. Evaluasi, gunakan untuk tumbuh. Tapi jika kritik datang dengan nada merendahkan, tanpa dasar, atau penuh emosi, kamu boleh memilih untuk tidak menganggapnya penting. Ingat, kritik itu seperti makanan. Kamu tidak harus makan semuanya. Pilih yang bergizi, buang yang busuk. Latihan. Stoik menghadapi penilaian orang berikut. Beberapa latihan kecil yang bisa kamu terapkan untuk memperkuat daya tahan terhadap kritik dan opini. Ulangi kalimat ini. Itu opini mereka, bukan kebenaran. Sesaat kamu mendapat komentar negatif, tarik napas dan ucapkan dalam hati. Ini hanya opini, bukan realitas. Misalnya, seseorang bilang kamu gagal, itu opini. Mungkin benar, mungkin tidak. Seseorang menganggapmu membosankan, itu pendapat, bukan fakta. Seseorang tidak suka caramu berbicara, itu preferensi pribadi. Latihan ini membuatmu tidak reaktif. Kamu tidak langsung menerima semua label yang dilemparkan padamu. Kamu memeriksa dulu, apakah ini pantas saya terima? Tahan diri untuk tidak selalu menjelaskan. Salah satu refleks alami saat kita dikritik adalah membela diri. Tapi kadang, terlalu sering menjelaskan membuat kita terlihat rapuh. Dalam Stoikisme, diam adalah kekuatan. Cobalah sesekali untuk tidak merespons kritikan yang tidak penting. Biarkan orang menilai, dan tetaplah melakukan apa yang menurutmu benar. Kamu tidak wajib menjelaskan keputusanmu kepada setiap orang. Prinsip Stoik untuk ketenangan batin. Latih diri melalui situasi kecil. Gunakan baju sederhana saat berkumpul dan rasakan komentar orang. Tidak menjawab pesan dengan cepat dan lihat bagaimana orang bereaksi. Berani berbeda pendapat dalam diskusi, walau mungkin tak disukai. Semua itu adalah latihan kecil untuk membangun ketahanan terhadap penilaian eksternal. Semakin sering kamu berlatih, semakin kuat mentalmu menghadapi opini dunia. Pahami bahwa banyak orang menilai berdasarkan luka mereka. Kadang, orang mengkritik bukan karena kamu salah, tapi karena mereka sedang kesal, iri, atau kecewa dengan hidup mereka sendiri. Kita hanya jadi pelampiasan. Dalam kasus ini, Marcus Aurelius mengingatkan, jika seseorang berbuat buruk karena ketidaktahuan, mengapa kamu marah padanya? Apakah kamu akan marah pada anak kecil yang belum mengerti? Belajarlah untuk tidak mengambil segalanya secara personal. Kritik tidak selalu tentang dirimu. Seringkali, itu lebih banyak berbicara tentang si pengkritik. Ingat, nilai diri tidak bergantung pada pengakuan. Kamu tidak perlu divalidasi oleh dunia untuk merasa berharga. Nilai dirimu terletak pada karakter, niat, dan usaha, bukan pada seberapa banyak orang yang memujimu. Filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan yang kokoh hanya bisa dibangun dari dalam. Maka, saat pujian datang, nikmati tanpa terbuai. Saat kritik datang, dengarkan tanpa hancur. Kamu punya pusat kendali dalam dirimu. Jangan serahkan itu pada orang lain. Apa yang terjadi? Jika kita tidak mudah tersinggung, hidupmu lebih tenang, karena tidak selalu bereaksi. Pikiranmu lebih jernih, karena tidak sibuk membalas atau membuktikan. Energi emosimu terfokus pada hal-hal yang penting, bukan pada drama luar. Dan yang terpenting, kamu menjadi pemilik dari hidupmu sendiri. Bayangkan kamu sedang berjalan di jalanan, dan ada anak kecil berteriak, "Kamu jelek!" Apakah kamu akan marah?
Kemungkinan besar tidak. Karena kamu tahu, ia belum cukup tahu. Begitu juga dengan banyak komentar di dunia nyata dan dunia maya. Mereka belum cukup tahu tentangmu, tapi merasa bebas menilai. Maka tugasmu adalah tidak menjadikan setiap ucapan sebagai cermin, karena tidak semua pantulan itu menggambarkan dirimu yang sebenarnya. Latih ketabahanmu untuk tidak mudah tersinggung. Latih hatimu untuk tidak gampang terseret emosi. Dan ingatlah, kamu bukan siapa yang mereka katakan. Kamu adalah siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Kita sering mengagumi orang-orang yang tampak kuat dan tidak tergoyahkan. Mereka tenang dalam tekanan, tidak mudah meledak saat dihadapkan masalah, tetap bergerak maju ketika hal-hal tak berjalan sesuai rencana. Mungkin kita berpikir, mereka pasti lahir dengan mental baja, tapi kenyataannya, ketabahan bukanlah bakat, ia adalah otot. Dan seperti otot fisik, ia hanya tumbuh jika dilatih secara konsisten. Dan tempat latihan terbaik bukan di saat krisis, tapi dalam rutinitas harian yang sering kita anggap sepele, stoikisme, dan kekuatan disiplin. Dalam ajaran stoik, disiplin adalah bagian dari kebajikan utama, temperance, pengendalian diri. Filosofi mereka tidak hanya mengajarkan cara berpikir, tapi juga cara hidup, cara mengatur hari, membentuk kebiasaan, dan menjadikan tindakan kecil sebagai pondasi karakter. Epictetus berkata, "Jangan berharap progres besar jika kamu tidak bersedia melakukan latihan kecil setiap hari." Tidak ada petinju yang tangguh hanya karena dia membaca teori tinju. Itu sebabnya para Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca selalu menekankan pentingnya latihan harian yang sederhana, tapi konsisten, karena itulah cara untuk menyiapkan diri menghadapi badai kehidupan. Hidup butuh struktur, bukan hanya motivasi. Seringkali kita menunggu mood datang sebelum bertindak, tapi dalam stoikisme, disiplin lebih penting dari semangat sesaat. Mood naik turun, disiplin tetap, semangat datang dan pergi, struktur tetap berdiri. Stoik mengajarkan bahwa kebiasaan baik tidak perlu selalu disertai perasaan senang. Tindakan yang baik tetap dilakukan, meski tanpa semangat, karena ia bagian dari karakter, bukan hanya reaksi emosi. Latihan harian Stoik yang terlihat sederhana, tapi menguatkan. Berikut adalah beberapa latihan harian yang bisa kamu lakukan. Kecil, tapi berdampak besar jika dilakukan secara konsisten. Bangun di waktu yang sama. Setiap hari, Marcus Aurelius dalam Meditations pernah menulis saat dirinya enggan bangun pagi. Kamu lahir untuk bekerja seperti manusia, bukan untuk bersembunyi di balik selimut seperti binatang. Tidur cukup penting, tapi kebiasaan bangun dengan waktu yang stabil akan melatih tubuh dan pikiran untuk disiplin. Memberi struktur awal hari membuatmu tidak tunduk pada rasa malas. Bangun pagi bukan soal mengikuti tren, tapi soal mengalahkan diri sendiri. Di saat pertama hari dimulai, tuliskan satu hal yang akan kamu lakukan hari ini dan tepati. Ini latihan sederhana tapi kuat. Setiap pagi, tulis satu hal saja. Hal penting yang harus kamu selesaikan. Hal kecil yang bisa membawa kamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Lalu, apapun yang terjadi, lakukan. Latihan ini mengajarkan integritas pribadi, kesanggupan untuk menepati janji pada diri sendiri. Ini cara melatih mental agar tidak gampang menunda, lari, atau menyerah. Luangkan waktu untuk refleksi sore atau malam hari. Marcus Aurelius tiap malam merenung. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya gagal menahan emosi? Apa yang bisa saya perbaiki besok? Kamu tidak perlu menulis panjang. Cukup jawab 3 pertanyaan berikut di jurnal. Apa yang membuat saya bangga hari ini? Apa yang membuat saya kecewa pada diri sendiri?
Apa satu hal kecil yang akan saya ubah besok? Dengan refleksi ini, kamu melatih kesadaran, kejujuran diri, dan tanggung jawab pribadi. Semua adalah fondasi ketabahan sejati. Lakukan sesuatu yang tidak nyaman, tapi baik. Stoik tidak menghindari ketidaknyamanan. Justru mereka menganggap ketidaknyamanan sebagai arena latihan. Tiap hari, tantang dirimu dengan satu hal kecil. Berbicara di depan umum, menyelesaikan tugas tanpa menunda, mengakui kesalahan, melakukan olahraga saat malas, menahan diri untuk tidak membalas komentar negatif. Dengan terus masuk ke zona tidak nyaman tapi sehat, kamu membentuk daya tahan terhadap tekanan dunia nyata. Buat waktu untuk keheningan. Stoik sangat percaya pada kekuatan hening. Dalam dunia yang bising, kemampuan untuk duduk diam dan tidak melakukan apa-apa adalah bentuk ketangguhan. Luangkan 5-10 menit setiap hari. Tanpa gawai, tanpa distraksi. Hanya duduk, tarik napas, hadir di saat ini. Di sana kamu akan menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada hiburan eksternal. Disiplin kecil, dampak besar. Disiplin bukan soal menjadi sempurna, tapi soal komitmen jangka panjang terhadap pertumbuhan, meski dalam langkah kecil. Bangun di waktu tetap setiap hari. Tidak menunda hal yang penting. Konsisten dalam hal baik, walau tidak ada yang melihat. Tetap menulis jurnal meski lelah. Terus mencoba, meski tidak langsung berhasil. Semua ini adalah bentuk keteguhan yang akan menjadi modal besar saat hidup menghadirkan ujian yang nyata. Ketabahan bukan hasil ajaib, tapi hasil dari konsistensi. Banyak orang ingin menjadi kuat, tapi enggan berlatih saat hari biasa. Mereka hanya mulai berubah saat masalah datang, tapi Stoik mengajarkan, persiapan terbaik untuk badai adalah membangun rumah sebelum awan hitam muncul. Jadi, jangan tunggu hidup berantakan untuk mulai disiplin. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, dari rutinitasmu sendiri. Menepati rutinitas bukan hanya soal hasil, tapi soal harga diri. Saat kamu bangun dan melakukan hal baik meski tidak sedang semangat, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku layak diperjuangkan. Aku cukup penting untuk diprioritaskan." Itulah mengapa Stoik percaya bahwa ketabahan bukan soal terlihat kuat, tapi soal memilih tetap konsisten, bahkan saat tidak ada yang melihat. Bangun karakter yang kuat, satu kebiasaan kecil pada satu waktu. Karena hanya lewat disiplin harian, kita membangun ketabahan yang tak mudah roboh. Seandainya kamu berhenti sejenak dari rutinitasmu hari ini, dan menanyakan pertanyaan ini, untuk apa semua ini saya jalani? Apa saya hidup dengan sadar, atau sekadar menjalani? Maka kamu sedang membuka pintu menuju perenungan tertinggi dalam filosofi Stoik. Bagaimana menjadi manusia yang hidup dengan sadar, bukan sekadar bereaksi, bukan hanya kuat dalam menghadapi hidup, tapi juga bermakna dalam menjalaninya, dari bertahan ke berkarya. Selama 7 bab sebelumnya, kita belajar membayangkan kemungkinan terburuk agar lebih siap, premeditatio malorum, menghadapi kenyataan tanpa drama, menjalani kesulitan kecil dengan sengaja, menerima ketidaknyamanan sebagai latihan, tidak mudah tersinggung oleh kritik, melatih diri dengan disiplin dan konsistensi. Tapi semua itu bukanlah tujuan akhir. Itu semua adalah alat-alat untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih utuh. Hidup yang bukan sekadar bertahan, tapi juga berkarya. Hidup yang bukan hanya sibuk tapi bernilai, menjadi batu karang yang tenang. Bayangkan kamu sedang berdiri di tepi laut. Ombak datang silih berganti. Ada yang kecil, ada yang menghantam keras. Tapi kamu melihat satu batu karang besar di sana. Ia tidak melawan ombak. Ia juga tidak menghindar. Ia diam, tapi tegar. Ia tenang, tapi kuat. Ia tidak mencoba mengontrol lautan. Ia hanya berakar cukup dalam untuk tidak mudah goyah. Begitu juga seharusnya manusia Stoik.
Tidak mencoba mengatur dunia, tapi belajar mengatur diri. Tidak tunduk pada emosi, tapi membimbing emosi agar tidak membutakan. Apa makna hidup menurut Stoik? Filsafat Stoik tidak memberikan definisi tunggal tentang makna hidup. Tapi mereka percaya satu hal, hidup menjadi bermakna saat kamu hidup selaras dengan kebajikan. Artinya kamu hidup dengan kejujuran, bahkan saat lebih mudah untuk berbohong. Kamu hidup dengan kesabaran, meski dunia menyuruhmu tergesa-gesa. Kamu hidup dengan keberanian, meski rasa takut menggoda untuk mundur. Kamu hidup dengan rendah hati, meski pencapaianmu tinggi. Hidup seperti itu bukanlah hidup yang mudah, tapi itu hidup yang layak dijalani. Dan untuk bisa sampai ke sana, kamu harus melatih fondasi ketabahanmu, dimulai dari hal-hal kecil yang selama ini telah kamu pelajari dalam buku ini. Prinsip Stoik terakhir, kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa mengontrol caramu menanggapinya. Dunia akan tetap berjalan dengan ketidakpastian. Akan selalu ada kehilangan. Akan selalu ada orang yang menghakimi. Akan selalu ada harapan yang tidak terpenuhi. Tapi kamu bisa tetap memilih untuk bersikap tenang, untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai, untuk berbuat baik meski dunia tidak adil, untuk tetap hadir sepenuhnya, meski hasil tidak bisa ditebak. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh jabatan, harta, atau popularitas. Hanya bisa diperoleh dengan menguasai dirimu sendiri. Buku ini bukan tentang menjadi stoik yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah marah, kecewa, sedih, atau frustrasi. Tapi kamu bisa menjadi manusia yang tidak dikuasai oleh semua itu. Dan itu dimulai dari tidak panik saat tertimpa masalah kecil. Tidak menyerah hanya karena gagal satu kali. Tidak menuntut dunia berubah, tapi mulai dari mengubah diri. Ketabahan bukanlah sesuatu yang besar dan heroik. Ia dibangun dalam sunyi, dalam keseharian, dalam pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil diam-diam. Saat kamu memilih untuk tidak mengeluh hari ini, memilih untuk berbuat baik tanpa pamrih, memilih untuk tetap hadir, meski dunia membuatmu lelah, maka kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak mudah tumbang. Versi yang akan membuatmu tetap berdiri, bahkan saat banyak hal jatuh. Jika hidup adalah samudra, jadilah perahu yang kokoh. Jika dunia adalah panggung, jadilah aktor yang sadar dan bermakna. Jika hidup ini singkat, dan memang singkat, jadikan setiap hari ladang latihan untuk menjadi kuat, tenang, dan manusiawi. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih berani dari hari ke hari. Kita semua sedang berlatih, dan latihan yang sejati tidak pernah benar-benar selesai